Selamat malam semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence, Large Language Models, and Big Data dengan tema peluang dan tantangan di era digital. Di kelompok ini kami berisi 4 orang. Yang pertama adalah Chen Ching Fong dengan NPM 2431091. Yang kedua Pedro Christopher Sembiring dengan NPM 2431179. Yang ketiga saya sendiri Mario Glenn Christian Pegausang dengan NPM 2431076. Dan yang terakhir Leonard Calvin dengan NPM 2431150. Next. Apa sih tujuan dari presentasi kami? Jadi tujuan presentasi kami untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik-topik kunci di bidang teknologi informasi yang terkini. Kami akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah AI, yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. AI memahami pengertian dasar, manfaat transformatif, dan tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapan artificial intelligence. Yang kedua adalah model bahasa besar, mengenal lebih dekat large language model seperti GPT dan Llama, serta bagaimana teknologi ini merevolusi interaksi manusia dengan komputer. Dan yang ketiga adalah wawasan big data terkini, menyajikan ringkasan dan sorotan penting dari artikel-artikel yang terbaru mengenai tren, inovasi, dan implikasi big data di berbagai industri. Apa itu kecerdasan buatan AI? Adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, bernalar, dan memecahkan masalah. Ini melibatkan pengembangan algoritma dan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Satu, chatbot dan asisten virtual. Sistem percakapan yang berinteraksi dengan pengguna, memberikan informasi atau menyelesaikan tugas secara otomatis. Kedua, kendaraan otonom. Mobil atau drone yang dapat mengemudi atau terbang sendiri menggunakan sensor canggih dan algoritma AI. Yang ketiga, analisis data. AI digunakan untuk menemukan pola, tren, dan wawasan tersembunyi dalam jumlah data yang sangat besar. Next, next. Keuntungan kecerdasan buatan. Penerapan AI membawa berbagai manfaat signifikan yang dapat merevolusi berbagai aspek kehidupan dan industri, seperti otomatis kerja, efisiensi tinggi, ketersediaan 24/7, dan personalisasi. Next, tantangan kecerdasan buatan AI adalah meskipun AI menawarkan banyak potensi, pengembangannya juga menghadapi serangkaian tantangan etika, teknik, dan sosial yang perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, seperti privasi dan keamanan data, bias algoritma, pergantian tenaga kerja, ketergantungan teknologi, dan konsumsi energi tinggi. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Large Language Model atau disingkat dengan LLM. LLM. Large Language Model atau LLM adalah program kecerdasan buatan AI yang sangat canggih. Mereka dilatih dengan membaca dan menganalisis data teks yang sangat banyak seperti buku, artikel, dan percakapan di internet. Sehingga mereka mampu memahami, membuat, dan berinteraksi dengan bahasa manusia secara alami. Oke, next, cara kerja LLM. LLM adalah menggunakan teknologi khusus yang memungkinkannya memproses dan memahami seluruh teks sekaligus. Bukan hanya kata per kata, ini membantu mereka mengerti hubungan antar kata dan konteks kalimat secara lebih mendalam. Oke, next, contoh LLM populer. Beberapa contoh LLM terkenal yang sering kita dengar adalah GPT-4 dari OpenAI dan Llama 2 dari Meta. Model-model ini sangat hebat dalam berbagai tugas yang berhubungan dengan bahasa.
Next, fungsi dan aplikasi. LLM dapat melakukan banyak hal seperti menjawab pertanyaan, meringkas dokumen panjang, menulis cerita atau puisi, menerjemahkan bahasa, dan bahkan membantu dalam membuat kode program. Next slide. GPT-4 dan Llama 2, dua model bahasa terbesar. Yang pertama, saya akan menjelaskan GPT-4 dari OpenAI. Model bahasa canggih dari OpenAI terkenal dengan kapabilitas yang luas. Contohnya, multimodal, mampu memproses dan memahami input teks serta gambar, menghasilkan respon yang relevan. Poin kedua, berbayar, tersedia melalui API dan produk OpenAI, cocok untuk aplikasi profesional dan komersial. Poin ketiga, aplikasi utama digunakan secara luas untuk coding, penulisan konten kreatif, peringkasan dokumen, dan analisis data kompleks. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Llama 2 dari Meta. Model besar yang dikembangkan oleh Meta berfokus pada aksesibilitas. Contoh poin pertama, sumber terbuka, dirilis sebagai open source, memungkinkan peneliti dan pengembang untuk mengakses, memodifikasi, dan menyebarkannya. Poin kedua, ringan dan gratis. Tersedia dalam berbagai ukuran, lebih ringan untuk komputasi dan gratis untuk penggunaan penelitian serta komersial. Poin ketiga, ideal untuk pengembangan chatbot, riset akademik, dan aplikasi yang memerlukan kontrol dan kustomisasi tinggi. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks yang tidak dapat dikelola atau dianalisis menggunakan metode pemrosesan data tradisional. Karakteristik dari Big Data ini utamanya sering dikenal dengan 3V, yaitu volume, velocity, dan juga variety. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang volume pada Big Data. Big Data memiliki ukuran size data yang sangat besar. Jumlah data yang dihasilkan dan disimpan itu sangat besar, bisa mencapai terabyte, petabyte, dan juga bahkan exabyte, jauh melampaui kapasitas database konvensional. Hal ini dikarenakan data tersebut disimpan secara banyak sehingga menghasilkan jenis-jenis data yang sangat banyak sehingga dapat digunakan pada AI tersebut. Kedua, adanya velocity ataupun kecepatan. Data yang dihasilkan dengan sangat cepat, seringkali secara real time, dan harus diproses dengan kecepatan yang sama untuk mendapatkan nilai maksimal. Hal ini juga yang dapat menyebabkan volume dari data tersebut menjadi besar, karena adanya kecepatan data yang real time, yang terus-menerus bertambah. Dan yang ketiga adalah variety ataupun variasi. Data berasal dari berbagai format dan sumber, termasuk data terstruktur, misalnya database, semi terstruktur, misalnya XML ataupun JSON, dan tidak terstruktur, misalnya teks, gambar, video, ataupun audio. Nah, referensi Big Data tersebut kami dapatkan dari ringkasan artikel yang terbaru, tepatnya pada 2024, dengan judul artikel yaitu Big Data Applications, Overview, Challenge, and Future, yang telah dipublikasi pada Springer Link ataupun Springer Open. Yang kami dapatkan, artikel ini menekankan Big Data sangat penting dalam pengembangan kota pintar dan memajukan berbagai industri, mendorong inovasi dan juga efisiensi. Nah, Big Data ini sangat penting ya. Atau meskipun demikian, tantangan besar tetap ada terkait privasi data dan juga kebutuhan akan infrastruktur yang lebih matang untuk pengelolaannya. Karena Big Data ini selalu berkembang secara real time, sehingga dapat terjadi teknologi-teknologi baru, sehingga infrastrukturnya juga harus lebih baru dan juga ada peningkatan ataupun pembaharuan. Nah, kesimpulan utama presentasi ini adalah yang pertama, terkait dengan AI dan LLM. Merupakan alat transformatif yang kuat, namun penggunaannya harus selalu didasari oleh kebijaksanaan dan juga tanggung jawab serta etika yang hal ini harus diketahui langsung oleh penggunanya.
agar tidak dipakai secara luasa ataupun terlalu bebas, tanpa menghormati etika-etika yang berlaku ataupun sumber data yang telah mereka gunakan. Dan kedua juga ada big data, bertindak sebagai fondasi esensial untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas, akurat, dan berbasis bukti di era digital saat ini. Hal ini bisa kita lihat dari adanya penggunaan otomatisasi kendaraan pada Tesla. Nah, big data ini dapat membantu yaitu dengan memprediksi arah mana Tesla itu dapat bergerak secara otomatis tanpa kita harus mengemudikan langsung. Berikut adalah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.